Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Presilia Nursita Fatmawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunati SPD selaku fasilitator dan Ibu Nina Martini SPD MPD selaku pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban yang selama ini telah memberikan bimbingan dan motivasinya. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, hendaklah kita mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal itu dapat diterapkan dalam 5 poin yang penting. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat penerapan segitiga restitusi dalam penerapan masalah, dan yang kelima pembuatan keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai universal kebajikan. Lebih lanjut, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru dapat mengamati ketiga motivasi tersebut, maka guru dapat mengelompokkan motivasi tersebut dalam motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, yakni yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Berdasarkan motivasi eksternal tersebut, dapatlah dimunculkan motivasi internal, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Lebih lanjut, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Harapan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 kontrol, restitusi segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pemantau dan penghukum kurang tepat. Seharusnya, yang saya lakukan adalah sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang bertengkar dengan temannya karena salah satu dari mereka ada yang mencontek pekerjaan temannya dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi keempat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa mampu mengontrol emosi dan amarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Refleksi kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam menangani masalah belum sepenuhnya menjadi seorang manajer. Refleksi keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Hal ini membuat saya merasa bersalah ketika harus memberikan hukuman kepada murid sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadikan posisi saya sebagai manajer, membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Refleksi ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan, namun pada tahap yang pertama, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak dilakukan hanya di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu karakter yang melekat baik itu saat di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan koneksi antar materi penerapan budaya positif dengan keterkaitan materi yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.